ujung utara Pulau Hokkaido, terdapat sebuah kota yang tak pernah jauh dari bayang-bayang para iblis. Inilah Noboribetsu Onsen. Kota onsen yang dikenal sebagai Demon Town, tempat patung-patung oni berdiri setiap sudut jalan, seolah menjadi penjaga kisah dan legenda yang hidup hingga hari ini. Dan julukan itu bukanlah sekedar cerita. Bahkan sebelum memasuki kawasan wisata utamanya, sosok Oni sudah menyebut para pengunjung di depan pemandian, hotel, hingga persimpangan jalan. Di beberapa tempat, wisatawan berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan patung-patung ini, menjadikannya bagian dari pengalaman berkunjung ke Noboribetsu Onsen. Di kota ini, Oni bukanlah sosok yang ditakuti. Mereka justru menjadi simbol yang akrab, mewakili identitas kota yang lahir dari legenda, sumber air panas, dan landscape vulkanik yang telah membentuk Noboribetsu selama berabad-abad. Semakin jauh menjelajahi Noboribetsu, semakin jelas bahwa kisah para Oni bukan sekedar legenda masa lalu. Di pusat kota berdiri Enmado, rumah bagi Raja Enma, sosok yang dalam kepercayaan Jepang dikenal sebagai penguasa alam baka dan hakim bagi para arwah manusia. Keberadaannya mungkin terdengar menyeramkan, namun di Noboribetsu, figur ini justru menjadi bagian dari identitas kota dan daya tarik bagi para wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Di tengah hujan yang turun di hari itu, para pengunjung tetap berdatangan, seolah ingin melihat langsung bagaimana legenda dan kehidupan modern berpadu di kota para iblis ini. Dan beberapa kali dalam sehari, Raja Enma akan berubah wujud, memperlihatkan sisi yang lebih garing kepada para pengunjung. Di depan Enmado, para pengunjung tidak hanya datang untuk melihat patung Raja Enma. Banyak dari mereka juga berhenti sejenak untuk meninggalkan harapan dan doa mereka. Kertas-kertas yang tergantung di sini menjadi jejak dari ribuan pengunjung yang pernah datang sebelumnya. Masing-masing membawa harapan yang berbeda, namun semuanya terhubung oleh tradisi yang telah lama menjadi bagian dari budaya Jepang. Di tengah kisah tentang para Oni dan dunia legenda, Noboribetsu juga menyimpan sisi yang lebih hangat, tempat di mana kepercayaan, harapan, dan kehidupan sehari-hari bertemu dalam satu ruang yang sama. Hal itu terlihat jelas di Second Park. Di sini berdiri di atas Kanabo, tongkat berduri yang identik dengan para Oni dalam cerita rakyat Jepang. Dengan warna yang berbeda dan bentuk-bentuk yang berbeda, simbol-simbol ini menjadi bagian lain dari legenda yang tersebar di seluruh kota. Namun yang menarik, tempat ini bukan sekedar pengingat masa lalu. Hingga hari ini, para pengunjung masih datang untuk membaca kisah di baliknya, berhenti sejenak, dan melanjutkan harapan mereka. Di Noboribetsu, legenda tidak hanya diwariskan dari generasi ke generasi, ia terus hidup melalui orang-orang yang datang dan memberi makna baru pada setiap kunjungan. Dan di antara simbol-simbol itu, sosok Oni selalu menjadi yang paling menonjol, dengan senyum khas dan kanabo di sisinya. Figur ini telah menjadi wajah yang mewakili Noboribetsu, bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari cerita yang terus hidup di tengah kota. Namun jejak legenda di Noboribetsu tidak berhenti di jalanan kota. Semakin mendekati kawasan yang tenang dan dikelilingi hutan, suasananya perlahan berubah. Di antara pepohonan dan suara alam, berdiri tempat-tempat yang sejak lama menjadi ruang bagi masyarakat untuk berdoa dan mencari ketenangan. Di sini, kisah tentang Oni hidup berdampingan dengan tradisi spiritual yang telah mengakar selama berabad-abad. Bagi banyak orang, Noboribetsu bukan hanya destinasi pemandian air panas, tapi juga tempat untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghormati warisan budaya yang masih terjaga hingga hari ini. Bahkan di sudut-sudut yang sederhana seperti ini, pengunjung kerap meninggalkan doa dan harapan mereka. Sebuah pengingat bahwa di balik citra kota iblis, Noboribetsu juga menyimpan sisi yang tenang, sakral, dan penuh penghormatan terhadap alam serta tradisi.
Namun keterangan ini tidak memisahkan Nobori Petsu dari jati diri yang paling ikonik. Di balik kelembutan doa-doa yang dipanjatkan, para penjaga kota ini berdiri dengan gagah. Masyarakat setempat menyebut mereka Yukijin, atau iblis baik yang bertugas mengusir roh jahat dan melindungi sumber air panas yang menjadi ulat nadi di kota ini. Keberadaan mereka di samping kuil-kuil suci menjadi simbol harmoni yang unik, simbol kekuatan yang menakutkan di luar, namun menyimpan fungsi perlindungan dan kedamaian di dalam. Pada akhirnya, Nobori Petsu adalah tentang keseimbangan, sebuah tempat di mana rupa yang garang dan jiwa yang tenang berdampingan tanpa saling meniadakan. Kota ini mengajar kita bahwa di balik setiap gemuruh alam yang membara, selalu ada sunyi untuk memanjatkan doa, dan di bawah penjagaan para raksasa, harap-harapan itu akan tetap aman abadi bersama waktu.